Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan semoga pada bulan Ramadan ini menjadikan suatu motivasi kepada kita semua untuk mencari rahmat ampunan surganya Allah di bulan ini. Semoga apa yang menjadi hajat dan niat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mengambil tema yaitu Ramadan meraih rahmat, ampunan dan surganya di bulan mulia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan yaitu bulan yang penuh rahmat, yaitu kasih sayang. Kasih sayang itu diberikan kepada semua hambanya, baik hidup di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi untuk rahmat, ya, kasih sayangnya hanya diberikan kepada orang-orang yang disayangi, khususnya orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Jadi pada kesempatan ini rahmat itu diberikan kepada semua hamba-hambanya yang mentaati, yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ada suatu kisah di zaman para nabi, itu pada waktu itu ada orang yang ahli ibadah, yang kerjanya ibadah, yang ada hidupnya di atas gunung, di mana kehidupannya itu diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun lebih. Kemudian dalam kehidupannya beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nanti di akhir hayatku nanti kalau mengambil nyawaku, tolong pada waktu saya bersujud kepadamu dan nanti jasadku utuh sampai hari kiamat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sebuah apa yang menjadi perintahkan orang tersebut. Pada suatu saat orang tersebut itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, "Hei si fulan, kamu ini akan saya masukkan ke surga itu berkat rahmatku." Kemudian orang tersebut protes kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengadu, "Saya ini mendapatkan surga itu bukan karena rahmat Allah, tapi dari ibadahku yang selama ini 500 tahun yang saya lakukan." Baik, kemudian Allah dan itu untuk menghitung, mengevaluasi apakah rahmat Allah dengan ibadah selama 500 tahun itu kita hitung. Kemudian dihitung-hitung ternyata lebih banyak rahmat Allah dibanding ibadah yang 500 tahun. Kemudian dipanggil malaikat, malaikat sini, tolong masukkan orang ini ke dalam neraka. Kemudian orang tersebut diantar ke neraka sambil mengevaluasi, mendengarkan tadi. Dalam perjalanan ternyata orang tersebut itu benar-benar mengakui bahwa rahmat Allah itu lebih besar dibanding ibadah yang dia lakukan. Kemudian dipanggil lagi, kemudian orang tersebut tidak dijadikan
dimasukkan ke neraka. Jadi intinya rahmat Allah itu lebih besar. Makanya setiap pada bulan Ramadan itu mendapatkan rahmat Allah itu luar biasa. Untuk itu kita semua itu ibadah kepada Allah harus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ada tendennya masing-masing. Jadi kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Mungkin kita ada orang yang hajinya lebih dari 1, 2, 3, umurnya berkali-kali. Bukan jadi jaminan. Sodakonya berapa juta sekian begini-begini, bukan jadi jaminan. Semua itu dari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam setiap kita melakukan sholat tarawih, kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa anna. Itu yang sering kita baca di setiap kita waktu tarawih. Kalau bisa bukan hanya itu saja, tapi setiap saat kita harus melaksanakan doa tersebut. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun serta suka mengampuni, maka ampunilah aku. Nah, itu yang kita lakukan setiap kita melaksanakan sesudah tarawih. Nah, kebiasaan itu bukan hanya di tarawih saja, kalau bisa itu selama kita kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu Ramadan itu sebagai dilepaskan dari api neraka. Makanya dalam satu hadis menerangkan idza jaa ramadana futihat abwabul jannah wa ghulifat abwabun nar wasufidatis syaiton. Itu ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun terbelenggu. Jadi pada waktu bulan Ramadan itu pintu-pintu di surga sebenarnya itu sebagai simbol bahwa pada bulan Ramadan itu kita itu diharapkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, bersedekah, sebanyak amal-amal yang lainnya itu kita pergunakan waktu itu. Karena apa? Itu semua pahala dilipatkan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kemudian juga pintu-pintu neraka itu ditutup dan setan pun dibelenggu. Juga itu sebagai simbol bahwa semua apa yang kita lakukan, apa yang menjadi perbuatan-perbuatan kecil yang harus kita hindari. Makanya di bulan Ramadan ini kita maksimalkan sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita anggapkan pada bulan Ramadan ini sebagai bulan-bulan yang terakhir bagi kita, sehingga kita ada untuk motivasi untuk hidup lebih baik dan lebih baik. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita dalam bulan Ramadan ini, semua apa yang menjadi kita lakukan selama bulan Ramadan ini terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian kita di akhir hayat kita semoga di akhir dan husnul khotimah dan kalimat akhir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.